Kabupaten Toli-Toli merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah dengan ibu kota kabupaten berada di Kecamatan Baulan. Kabupaten yang berjuluk penghasil cengkeh ini memiliki luas wilayah kurang lebih 4.079,77 km persegi dan berpenduduk sebanyak 226.794 jiwa. Kabupaten Toli-Toli sebelumnya bernama Kabupaten Buol Toli-Toli. Namun pada tahun 2000 berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999, daerah ini dimekarkan menjadi dua kabupaten, yakni Kabupaten Toli-Toli sebagai induk dan Kabupaten Buol sebagai hasil pemekaran. Dengan moto Mosim Besang Mesongu Motim Pedes Magau atau bekerja keras dengan semangat persatuan yang kokoh, Kabupaten Toli-Toli yang saat ini dipimpin oleh Bupati Amran Haji Yahya beserta Wakil Bupati Muhammad Besar Bantilan, selain dikenal sebagai kabupaten penghasil cengkeh di Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Toli-Toli juga memiliki potensi di sektor perikanan, perkebunan hingga pertanian yang jika tergarap dengan baik diproyeksi dapat menjadi lumbung pangan baru di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Dari 10 kecamatan yang ada serta 103 desa dan 6 kelurahan, hampir 90% daerahnya memiliki areal persawahan dengan luas yang bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Persawahan yang ada dialiri daerah irigasi di masing-masing kecamatan, seperti yang sementara dalam proses pembangunan saat ini, yakni daerah irigasi Salugan yang berada di Desa Oyong, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Toli-Toli, yang digadang-gadang menjadi salah satu daerah irigasi terbesar di Provinsi Sulawesi Tengah. Betapa tidak, daerah irigasi atau bendung yang dibangun dengan menghabiskan anggaran negara miliaran rupiah itu, jika berfungsi secara maksimal, dapat mengairi persawahan di Kecamatan Lampasio kurang lebih 3.286 hektar. Berbicara persoalan daerah irigasi atau bendung yang berada di Desa Oyong, Kepala Wilayah Kecamatan Lampasio, Idam Halisin, saat ditemui RRI di kantor Camat Lampasio mengungkapkan, selain berfungsi mengairi persawahan kurang lebih 3.286 hektar yang tersebar di beberapa desa, bendung Salugan yang berada di Desa Oyong, Kecamatan Lampasio, juga berpotensi besar terhadap pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Toli-Toli dari sektor pariwisata jika terkelola dengan baik. Bendung Salugan yang berada di Kecamatan Lampasio yang pembangunannya belum rampung saat ini dipastikan akan menjadi lokasi pariwisata terbaru bagi masyarakat Kecamatan Lampasio dan Kabupaten Toli-Toli pada umumnya, di mana bendung yang mampu mengairi kurang lebih 3.286 hektar persawahan di beberapa desa di Kecamatan Lampasio menjadi ikon terbaru wisata di Kabupaten Toli-Toli jika terkelola secara maksimal. Menurut Camat Lampasio, dengan mengalirnya air dari bendung Salugan yang mengairi kurang lebih 3.286 hektar dipastikan mampu menghasilkan beras yang banyak dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di Kecamatan Lampasio. Selain mengairi sawah, kehadiran bendung Salugan yang dibangun dengan menelan anggaran negara ratusan miliar rupiah dana APBN tersebut juga diharapkan berdampak pada pendapatan masyarakat setempat karena di lokasi itu terdapat tempat pariwisata yang tidak kalah menariknya dengan daerah lainnya di Toli-Toli. Potensi yang dapat menghasilkan pendapatan masyarakat terkait dengan adanya tempat wisata yang dibangun di bendungan air ini, dan kemarin kita koordinasi juga dengan beberapa masyarakat dan beberapa guru yang akan menggunakan irigasi ini sebagai tempat juga kemungkinan air yang tergenang ini digunakan untuk mancing bagi masyarakat. Menyinggung soal pembebasan lahan di daerah irigasi Salugan, Kecamatan Lampasio, Kepala Wilayah Kecamatan Lampasio ini mengatakan untuk sementara tidak ada masalah karena hasil pertemuan di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah saat penyerahan sertifikat pembagian lahan bagi masyarakat yang telah dilepas lahannya sudah diselesaikan pihak pertanahan Kabupaten Toli-Toli sehingga pembangunan daerah irigasi tersebut dilaksanakan. Dikatakan, daerah irigasi Salugan yang pembangunannya masih terus dikebut serta berproses saat ini mampu mengairi persawahan yang ada di Desa Sibea, Salugan, Lampasio, serta Ogomatanang, di mana keempatnya dapat teraliri air yang bersumber dari bendung atau daerah irigasi Salugan, sehingga diklaim daerah itu menjadi salah satu kecamatan yang memiliki potensi cukup besar untuk menjadi penyumbang beras di kabupaten berjuluk penghasil cengkeh Toli-Toli. Pemerintah kecamatan saat ini sudah menyampaikan kepada masyarakat di daerah itu agar menggunakan sarana prasarana irigasi secara baik dan benar serta merawatnya sehingga dapat dipergunakan dalam jangka yang cukup lama. Kita sudah menyampaikan kepada masyarakat, bahkan mensosialisasikan bahwa kita gunakan baik-baik lahan ini dan kita adalah masyarakat yang akan berpotensi menghasilkan beras yang terbanyak di Kabupaten Toli-Toli. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Toli-Toli Jemi Yusuf saat dikonfirmasi RRI mengapresiasi pembangunan daerah irigasi atau bendung Salugan di Kecamatan Lampasio yang mampu mengairi kurang lebih 3.286 hektar areal persawahan.
sebab dengan bendung tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketahanan pangan, produksi maupun produktivitas padi di Kabupaten Toli-Toli, di mana berdasarkan Detail Engineering Design (DED), Bendung Salugan dapat mengairi lahan persawahan ribuan hektar. Dari masa pengerjaan yang ditargetkan rampung dalam 2 tahun, namun mundur menjadi 5 tahun karena di lapangan mendapatkan sejumlah kendala teknis. Namun diakui dari 3 saluran yang dibangun terdapat 1 saluran yang belum terselesaikan hingga saat ini, sehingga dari 3.286 hektar potensi yang bisa mengairi persawahan hanya ada kurang lebih 35% yang bisa teraliri air karena terkendala persoalan teknis di lapangan. Kalau misalnya ini bisa dirampungkan, maka kita bisa meningkatkan indeks pertanaman untuk padi sawah kita yang ada di Kecamatan Lampasio. Potensi dari luasan 3.200 hektar sawah yang diairi melalui bendungan Salugan, maka kurang lebih ada 13.000 ton potensi hasil beras yang akan keluar dari Kecamatan Lampasio. Menurut Wakil Ketua DPRD Toli-Toli, jika pada musim tanam menggunakan perhitungan IP 200 dengan rata-rata produktivitas padi sawah berada di angka 2,1, Kabupaten Toli-Toli akan mendapatkan potensi dari luasan 3.286 hektar sawah yang diairi melalui bendung Salugan, sehingga akan menghasilkan kurang lebih 13.000 ton potensi beras yang keluar dari Kecamatan Lampasio dengan harga rata-rata Rp10.000 per kilogram. Maka dengan terbangunnya bendung Salugan tersebut akan ada uang yang beredar dari bisnis tanaman pangan kurang lebih Rp130 miliar. Kalau misalnya ini bisa berjalan, maka saya yakin bendungan ini punya daya dorong sebagai daya ungkit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita, khususnya yang ada di Kecamatan Lampasio, khususnya juga di desa Oyom, maka itu akan lebih sejahtera. Ditambahkan, dengan terbukanya areal persawahan yang cukup signifikan, maka Kabupaten Toli-Toli saat didesain sebagai daerah penyangga pangan pada IKN, daerah ini sudah memiliki luasan areal persawahan cukup besar yang mampu menjadi penyangga pangan ibu kota negara baru yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Berbicara soal pembangunan daerah irigasi atau bendung Salugan yang berada di desa Oyom, Kecamatan Lampasio, tidak hanya mendapat sambutan hangat dari legislatif, namun juga eksekutif, terutama Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Toli-Toli sebagai instansi teknis yang menangani persoalan pertanian di daerah ini. Melalui Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Melkianus Mandake mengatakan, pembangunan daerah irigasi atau bendung Salugan yang saat ini masih terus berproses merupakan angin segar bagi masyarakat, terutama petani sawah yang berada di Kecamatan Lampasio. Sebab dengan adanya bendung tersebut, sawah yang sebelumnya tidak terolah karena tidak adanya air, kini sudah dapat diolah masyarakat setempat, di mana ada kurang lebih 1.500 hektar lahan persawahan yang akan diuji coba pada saat periode tanam April 2023 ini. Uji coba 1.500 hektar lahan persawahan itu terletak di Desa Salugan, Janja, Sibea, hingga Desa Lampasio dan Tinading. Dengan adanya irigasi ini kami akan rencana membuka untuk lahan percobaan itu sekitar 1.500-an hektar untuk kita uji coba pada saat periode April nanti ini kita akan uji coba itu. Menurut Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Toli-Toli, sejauh ini pihaknya sudah memberikan alat sistem pertanian Alsintan yang banyak kepada petani yang ada di Kecamatan Lampasio. Bahkan tidak hanya Alsintan, masyarakat yang ada di daerah itu juga pernah dibantu gilingan padi, namun beberapa tahun terakhir tidak beroperasi karena persawahan di daerah tersebut tidak dialiri air. Diharapkan dengan terbangunnya daerah irigasi atau bendung tersebut, sawah yang semula tidak berproduksi dapat berproduksi secara maksimal. Dengan dibuka kembali ini sawah yang ada di sekitar Desa Sibea itu, otomatis gilingan padi ini punya makanan, otomatis akan berproduksi. Menurut Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Toli-Toli, kurang lebih 3.000 hektar lahan persawahan yang ada di daerah itu sebelumnya merupakan sawah tak ada hujan dan hanya mengandalkan air hujan semata jika masyarakat akan mengelola sawahnya. Namun semenjak tidak adanya irigasi yang mengaliri persawahan masyarakat di Kecamatan Lampasio, masyarakat terpaksa mengalih fungsikan lahan persawahannya menjadi areal perkebunan dengan menanam sejumlah tanaman palawija, salah satunya jagung, agar tanah persawahan yang ada tetap berproduksi dan masyarakat dapat menambah pundi-pundi penghasilan keluarga. Dengan adanya irigasi ini, otomatis ini akan menambah penghasilan bagi para petani yang kemarin mungkin sawahnya itu tidak diberdayakan, hanya dibiarkan lahan tidur. Dengan adanya irigasi, otomatis mereka sudah bisa menanam padi
Ditambahkan, masyarakat yang berada di Kecamatan Lampasio yang menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian menghadapi dilema yang cukup besar sebelum dibangunnya saluran irigasi atau bendung Salugan, di mana jika musim penghujan, sawah yang mereka kelola tersapu banjir, sementara musim kemarau, sawah yang dikelola mengalami kekeringan yang berdampak terhadap penghasilan para petani setempat. Namun diakui, dengan adanya pembangunan irigasi dengan dana bersumber dari pusat sangat membantu petani di Kecamatan Lampasio dalam mengolah sawahnya yang sebelumnya terbengkalai. Dengan dibangunnya daerah irigasi Salugan yang menelan anggaran negara ratusan miliar rupiah itu, serta digadang-gadang mampu mengairi persawahan masyarakat kurang lebih 3.286 hektar, masyarakat di Kecamatan Lampasio tidak lagi kesulitan dalam memperoleh air untuk mengairi sawahnya, serta diharapkan dapat menjadi lumbung pangan baru di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus sebagai penyuplai kebutuhan pangan bagi ibu kota negara baru di Provinsi Kalimantan Timur. Sekian paket dokumenter kali ini, produksi Radio Republik Indonesia Toli Toli, disampaikan Ahmad Mukadas.